Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 4 izin menyampaikan proyek akhir kami untuk mobile programming. Di sini kami membuat aplikasi dengan nama online. Berikut adalah laporan dari kami terkait hasil akhir dari aplikasi kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dulu anggota timnya. Ada saya sendiri, Zefri Jaya, kemudian ada Kak Ika Ayu Pratiwi, kemudian ada Kak Indonesia Mesiana, dan Kak Hana Faizatul Hajar. Boleh di next. Kita langsung masuk saja ke materinya. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Hana. Silakan, Kak. Terima kasih Mas Eva. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi on time. On time adalah aplikasi absensi berbasis mobile yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran mahasiswa. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan absensi secara praktis menggunakan perangkat mobile. Berikut adalah beberapa fitur dan manfaat utama pada aplikasi on time, yaitu ada Sign, maaf, Sign. Di sini menu Sign Up ini adalah halaman yang digunakan oleh pengguna baru untuk mendaftar atau membuat akun pada aplikasi. Pengguna akan diminta untuk mengisi data diri seperti email, username, password, dan juga prodi. Lalu di sini ada sign. Menu sign adalah halaman untuk pengguna yang sudah memiliki akun untuk masuk ke aplikasi. Biasanya, pengguna diminta untuk memasukkan alamat, email, dan kata sandi, yaitu passwordnya. Lalu di sini ada dashboard. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan absensi dengan mengklik button kehadiran pada widget perkuliahan yang muncul sesuai dengan jadwal perkuliahan tersebut. Lalu, di sini ada kehadiran juga. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat rekapitulasi kehadiran pengguna. Lalu yang terakhir yaitu ada forget password, yaitu pengguna dapat melakukan reset password. Lalu selanjutnya, di next. Oke. Lalu di sini alasan utama membuat aplikasi on time ini apa sih? Nah, berikut adalah beberapa alasan utama membuat aplikasi on time. Yang pertama yaitu kemudahan aksesibilitas. Nah, mahasiswa dapat mencatat kehadiran kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua ada efisiensi waktu. Absensi dilakukan dalam hitungan detik. Lalu yang ketiga yaitu ada mendukung sistem hybrid dan online. Ini cocok untuk kelas tatap muka yang hybrid dan juga online. Lalu yang terakhir ada real-time monitoring. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Eva, silahkan. Oh ya, sebelumnya di sini ada our teams members dari masing-masing project, masing-masing tugas-tugasnya. Di sini ada Kak Ika Ayu Pratiwi, yaitu as project owner, dan UI UX. Di sini ada Kak Koretani Samashana, as, as technical writer. Kemudian di sini ada saya sendiri, Hana Faizatul Hajar, as developer. Dan juga ada Mas Devanya Marsha Kurnia Jaya, as leader and developer. Selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Eva, silakan. Oke, baik. Sebelum masuk ke IADI, saya menambahkan sedikit tadi bahwa dalam tim kami menggunakan agile method dengan Scrum. Jadi kami melakukannya dengan Scrum tersebut. Sehingga ketika ada perubahan, ketika ada yang kurang, kami dengan mudah untuk melakukan perbaikannya dan lebih fleksibel untuk eh, komunikasi antar tim. Kemudian kita akan masuk ke dalam IRD. Berikut adalah IRD yang kami buat. Di sini ada beberapa entitas, ada user, mahasiswa, kemudian ada prodi, kemudian ada mata kuliah, dan ada dosen. Yang paling pojok kanan atas ada kastel penulisan, itu adalah dosen. Saya akan jelaskan relasionalnya dari setiap entitas. Yang pertama user. User ini apa namanya? Mahasiswa itu memiliki user. Setiap mahasiswa itu memiliki satu user yang memiliki apa namanya? Unique key-nya adalah
dengan email. Kemudian mahasiswa sendiri apa namanya memiliki juga prodi. Jadi satu mahasiswa memiliki satu prodi. Bisa dilihat bahwa prodi sendiri dikaitkan dengan prodi ID. Kemudian prodi ini sendiri memiliki beberapa mata kuliah. Mata kuliahnya nanti ada beberapa dan ini yang nanti akan ditampilkan pada mahasiswanya dikaitkan dengan prodi ID-nya sebagai origin key-nya. Kemudian mata kuliah ini akan apa namanya diampu oleh dosen. Ada dosen di sini yang akan nanti dihubungkan dengan apa namanya ID-nya dosen. Jadi nanti mata kuliah tersebut akan menampilkan dosen siapa yang mampu mata kuliah tersebut. Next, boleh nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Kaika. Baik, di sini saya akan menjelaskan UML untuk flow sign up. Yang pertama, di sini ada mahasiswa dan sistem. Di sini mahasiswa akan melakukan sign up dengan mengklik button sign up dan sistem akan merespon dengan menampilkan halaman sign up. Lalu, mahasiswa akan memasukkan email, username, password, dan prodi. Setelah itu, mahasiswa akan mengklik button sign up dan sistem akan merespon atau memverifikasi email. Jika itu valid, maka akan menampilkan form untuk melakukan verifikasi email. Jika verifikasi email telah berhasil, akan menampilkan halaman login. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman verifikasi email. Lalu, saya akan menjelaskan UML untuk flow sign in. Di sini ada mahasiswa dan sistem. Mahasiswa akan melakukan login dan sistem akan merespon dengan menampilkan form login, di mana akan berisi kolom email dan password. Lalu mahasiswa akan memasukkan email dan password, lalu mengklik button login. Dan sistem akan memverifikasi jika benar, dia akan lanjut ke halaman dashboard. Jika salah, dia akan menampilkan pop-up berisi informasi email atau password salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nesya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu UML flow absensi. Di sini ada mahasiswa dan sistem. Pertama, mahasiswa akan masuk ke dashboard dan setelah itu sistem akan merespon menampilkan halaman dashboard. Setelah berhasil menampilkan halaman dashboard, nanti mahasiswa akan diarahkan untuk ke widget absensi. Nah, di sini mahasiswa bisa mengeklik absensi, kemudian akan direspon oleh sistem. Apabila si mahasiswa ini berhasil absensi, dia akan berhasil masuk, kemudian akan ke menu dashboard. Apabila gagal, dia akan eh, kembali untuk ke tampilan widget absensi. Next. Nah, ada lagi yaitu UML untuk rekap absensi. Yang pertama ada mahasiswa dan sistem. Nanti mahasiswa akan diarahkan ke menu utama yang mana terdapat rekap absensi. Kemudian nanti sistem akan merespon menampilkan halaman informasi kehadiran mahasiswa. Setelah itu mahasiswa akan diarahkan kembali ke widget rekap absensi. Setelah itu nanti sistem akan merespon menampilkan rekap absensi si mahasiswa tersebut, akan menampilkan absensinya si mahasiswa. Next. Adapun juga UML untuk forgot password. Yang pertama, mahasiswa akan masuk ke menu forgot password. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman forgot password. Setelah itu, mahasiswa akan memasukkan email yang akan nantinya untuk memverifikasi password. Kemudian akan diklik forgot, sistem akan merespon
melalui email yang tadi kita masukkan. Apabila email tersebut salah, dia akan kembali ke verifikasi email lagi. Apabila email itu benar, nanti akan menampilkan form forgot password. Setelah itu, mahasiswa dapat mengisi password baru. Nah, di sini nanti sistem akan merespon lagi apakah password itu sudah diverifikasi atau sudah dibuat kembali. Kalaupun sudah, nanti akan melanjut ke tampilan halaman login untuk mengecek apakah berhasil atau belum. Next. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zeva. Oke, baik, terima kasih Kak Desya. Kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang physical data model yang kami gunakan. Kita akan menjelaskan per entitasnya. Jika sebelum kita menjelaskan tentang ERDF, kita boleh lihat physical data modelnya. Kita akan bahas terkait primary key-nya, origin key-nya, dan tipe datanya. Yang pertama kita akan masuk ke tabel user. Tabel user memiliki 3 field. 3 field tersebut yang pertama adalah email. Email ini nanti sifatnya adalah unique dengan tipe data string, kemudian ada username dengan tipe data string dan password dengan tipe data string. Kemudian ada tabel mahasiswa dengan field-fieldnya adalah yang pertama ID sebagai primary key-nya dengan tipe data integer, kemudian ada nama dengan tipe data string, kemudian email dengan unique key dengan tipe data string, kemudian ada prodi ID sebagai origin key-nya dengan tipe data integer, kemudian ada hadir, alpha, izin, ketiganya dengan tipe data integer. Kemudian kita juga melihat ada di sini adalah prodi. Prodi memiliki 2 field di dalam tabelnya. Yang pertama adalah ID sebagai primary key-nya. Ini nanti akan dipanggil oleh mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian ada nama prodinya dengan tipe data string. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel mata kuliah. Yang pertama ada field ID sebagai primary key-nya dengan tipe data integer. Kemudian ada nama mata kuliah dengan tipe data string. Dan ada juga prodi ID. Ini yang akan kita panggil dari table prodi sebagai origin key-nya dengan tipe data integer. Kemudian ada jadwal dengan tipe data string dan dosen ID dengan tipe data integer sebagai origin key-nya. Kemudian yang terakhir adalah table data dosen. Table data dosen memiliki 3 field. Yang pertama ada field ID dengan tipe data integer. Ini adalah sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama dosen dengan tipe data integer. Dengan tipe data string, maaf. Kemudian ada email dengan sifatnya unik dengan tipe data string. Boleh di next. Ya, kemudian di sini adalah mockup yang kami buat. Kami memiliki splash screen. Halaman ini, yang pertama splash screen. Halaman ini adalah nanti fungsinya adalah sebagai tampilan utama yang user lihat ketika aplikasi sedang memuat data yang diperlukan untuk memulai aplikasi. Kemudian yang halaman keduanya adalah login. Ketika setelah splash screen, user akan diarahkan ke halaman ini. Halaman ini bisa untuk login nanti ada penampilan seperti tersebut untuk memasukkan email dan password, dan ada menu untuk forgot passwordnya. Kemudian setelah melakukan login ada yang namanya dashboard. Dashboard ini nanti berisi tentang jadwal mata kuliah apa saja yang ada di hari itu. Kemudian juga di halaman ini dapat melakukan aksi absen. Dan di sini tercantum juga nama dari mahasiswa dan prodi yang sedang diambil. Kemudian ada notifikasi sukses jika kita telah sukses untuk melakukan absensi. Dan selanjutnya ada halaman rekap absen. Rekap absen ini adalah nanti untuk menampilkan rekapitulasi dari absensi mahasiswa. Berapa kali jumlah hadirnya, berapa kali dia tidak masuk atau absen, kemudian ada beberapa kali dia izin sakit. Dan di bawahnya bisa dilihat itu adalah kalender yang nanti akan menampilkan di hari tersebut apakah mahasiswa itu hadir, apakah mahasiswa itu izin, atau mahasiswa itu absen. Kemudian yang terakhir adalah halaman profile. Seperti yang lain, aplikasi yang lain, halaman profile ini adalah halaman nanti gunanya untuk mahasiswa dapat melakukan perubahan data atau pengkinian data.
dan juga dapat melakukan update password di sini. Dan di sini juga ada menu logout. Serta di sini nanti ada halaman documentation-nya untuk aplikasi ini, untuk panduannya. Berikut adalah penjelasan dari mockup. Kita akan masuk ke dalam fitur-fitur yang sekarang real sudah diimplementasikan. Boleh dilanjut yang akan disampaikan oleh saya, Ika. Silakan, Kak. Baik, baik, saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang sudah kami implementasikan pada aplikasi OnTime. Yang pertama itu ada menu sign up. Pada halaman sign up adalah antarmuka yang dirancang untuk memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun aplikasi. Pengguna akan diminta untuk memberikan informasi pribadi dan menentukan kredensial akun seperti email dan password, serta diminta untuk memasukkan informasi username dan prodi. Selanjutnya yaitu ada menu sign in. Pada halaman sign in adalah antarmuka pengguna pada aplikasi yang dirancang untuk memungkinkan pengguna mengakses akun mereka. Pada halaman ini, pengguna akan diminta untuk memasukkan email dan password. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nika Hana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dashboard. Halaman dashboard adalah antarmuka utama yang biasanya muncul setelah pengguna berhasil sign in pada sebelumnya. Itu ketika berhasil, maka muncul dashboard. Pada halaman ini juga user dapat melakukan absensi dengan mengklik button hadir. Itu button hadirnya terlihat di situ, hadir ketika mengklik, maka nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, bisa di next. Nah, ketika sudah mengklik di hadir, maka di sini akan muncul notifikasi berhasil. Nah, jika absensi berhasil dilakukan, maka akan menampilkan pop-up. Ini pop-up-nya dengan pesan absensi berhasil. Nah, seperti pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya terakhir, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, Kanisya, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rekap absensi. Rekap absensi mahasiswa adalah sistem untuk mengukur jumlah kehadiran mahasiswa dalam kegiatan belajar. Jadi absensi ini juga merupakan kegiatan pendataan dan pelaporan kehadiran mahasiswa yang wajib dilakukan sebelum memulai kegiatan perkuliahan. Dan absensi ini juga termasuk hal yang penting karena agar bisa si mahasiswa ini dapat ikut mengikuti ujian. Jadi di rekap absensi ini kita akan mengetahui jumlah hadir, izin atau sakitnya kita selama perkuliahan berlangsung dalam waktu 1 semester. Bisa di next. Kemudian ada menu forgot password. Nah, di halaman ini fitur atau reset password adalah antarmuka yang dirancang untuk membantu pengguna memulihkan akses ke akun mereka jika lupa kata sandi. Fitur ini penting untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email yang sudah ditautkan ke sistem agar ketika kita mereset password itu akan apa namanya akan dituju atau digiring untuk mengikuti link yang sesuai di email yang kita tautkan tersebut. Kemudian jika tidak menggunakan fitur ini, biasanya itu bisa menghubungi atau admin ketika kita di satu kampus atau di satu sekolahan. Tapi karena ini kita basisnya aplikasi, biasanya itu akan menggunakan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Bisa saya kembalikan ke Mas Zevanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Berikut adalah penjelasan dan pemaparan dari final project kami tentang aplikasi kehadiran untuk mahasiswa dengan nama OnTime. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf.
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.